Shalom umat mesianik yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tentunya ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Yesus sudah bangkit. Dia naik ke surga dan mencurahkan rohnya atas kita. Amin saudaraku. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita kepada Dia. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami dan mencurahkan roh-Mu ya Roh Allah yang kudus, tercurah atas setiap kami putra-putrimu. Kami bersyukur, kami beroleh kekuatan, kami beroleh kuasa. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas karya-Mu. Haleluya. Karya-Mu ajaib, karya-Mu dahsyat atas setiap kami umat-Mu. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah
di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Amin. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Amin. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dengan iman dan percaya katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dirimu mengatasi langit. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Lebih dahsyat dengan iman dan percaya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dirimu, amin, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mengatasi bumi. Haleluya. Terima kasih. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kebesaran-Mu Tuhan mengatasi segala yang ada di dunia. Kami tabiskan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya katakan amin.
Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah Di sini. Di timur, di timur, di barat, utara dan selatan. ada gerakan roh Allah. Sebentar. Kayaknya ada beberapa yang bingung mana timur, mana barat, mana utara, selatan. Termasuk Bapak Gembala kita bingung, saudaraku. Kita sepakat yuk, timur di mana? Sana. Barat mana? Sana. Utara mana? Sana. Selatan mana? Yeay! Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Serukan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama siapa? Yesus. Bersama-sama katakan ada gerakan roh Allah. Di mana? Di sini di gereja kita. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Hosana. Clap your hand. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit, dia naik ke surga, mencurahkan rohnya atas kita. Amin. Biarlah roh saudara tetap menyala-nyala di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Yes. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lebih dahsyat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Biarlah saudara menyala-nyala di dalam Tuhan. Rohmu menyala-nyala
Biarlah rohmu menyala-nyala. Karena api ada di depan saudara. Terima urapan, terima berkatnya yang lebih dahsyat lagi. Nyala rohmu, nyala-nyala Tuhan. Rohmu menyala-nyala. Oh, biarlah rohmu nyala-nyala Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Api kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Amin. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi panggilan-Nya, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, melangkah tinggi panjangnya, bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan segala senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi panggilan-Nya, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi panggilan-Nya, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi panggilan-Nya, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu menolong di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami membawa syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau mengagungkan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang dimuliakan Tuhan, Engkau yang dilayakkan Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita sama-sama sekali lagi naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Makasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku peluk. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan kekasih Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, engkau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan, Bapa, engkau setia. Bapa, kau setia. Bapa, engkau mulia. Bapa, Kau mulia. Dan tenanglah jiwa kami Tuhan, aman dalam kendali-Mu Tuhan. Ya Rabaya Sekaramo, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Ya Rabadamu, yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Diakan yang ku Terima kasih Tuhan. perlu. Terima kasih. Kau
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang melihat semua pergumulan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Dan Engkau juga Tuhan yang telah menjawab semua doa-doa kami. Thank you Jesus, thank you. Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan dengan segenap hati, Kau tunjukkan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan segala sesuatunya di dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dengan segenap hati tunjukkan kasih-Nya, setiamu Tuhan. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Oh, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to You. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to You. Sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yes Lord. Dancing my soul, my Savior God to You. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Sorakan haleluya. 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 Segala kemuliaan pujian bagi Engkau Raja di atas segala raja, yang bertahta atas bumi dan sorga, yang pagi ini seluruh umat memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan beri. Terima kasih buat pengharapan yang Tuhan beri. Kami percaya di dalam hadirat-Mu, setiap kami orang-orang yang dapat kemenangan. Kemenangan bahkan lebih daripada kemenangan. Terima kasih Roh Kudus, mari urapi kami. Kami mau belajar isi hati-Mu. Bicara buat kami ya Tuhan. Sampaikan pesan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Thank you semuanya. Pastor Satrio, Ibu pemusik, tamborin, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Sepakat dengan saya katakan yes. Lihat kanan kirinya, tatap wajahnya, berikan senyum yang paling dahsyat. Katakan luar biasa. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh gereja di muka bumi hari ini merayakan kenaikan Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Sepakat katakan amin. Ada satu tema yang saya angkat untuk saya sampaikan buat setiap kita. Tema itu bicara tentang Dia pasti kembali. Sama-sama katakan Dia pasti kembali. Kasih tahu kanan kirinya, katakan Dia pasti kembali. Siapa yang kembali? Yesus. Haleluya. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saudaraku. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Lihat PowerPoint atau screen yang ada di depan, kita baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab Tuhan bilang seperti ini, aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan perkataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, mati, bangkit, dan akhirnya dimuliakan, naik ke sorga. Sepakat katakan amin. Semua sudah digenapi Tuhan. Apa yang Dia katakan, apa yang Dia nyatakan, semuanya tergenapi satu persatu, saudaraku. Tetapi ada satu hal yang belum tergenapi, apa itu? Kedatangannya. Sama-sama katakan kedatangannya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lanjut untuk berbicara hal-hal apa yang perlu kita persiapkan, mari kita lihat sama-sama. Dari bacaan ayat ini ada beberapa kebenaran yang dapat kita tangkap. Yang pertama adalah lagi ini, sorga itu nyata. Sama-sama katakan sorga itu nyata. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Ketika Yesus sudah terangkat ke sorga, dua malaikat pada waktu itu menampakkan dirinya kepada para murid dan orang-orang yang ada di Galilea. Dan malaikat itu berkata seperti ini. Kita lihat sama-sama Alkitab kita supaya saya nggak salah kutip. Ya, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Bisa ditampilkan di sini, Dek? Kalau enggak bisa ditampilkan di sini, tolong salah satu yang ada di tempat duduk, saudara buka Alkitab saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Ini perkataan malaikat kepada orang-orang yang ada di Galilea dan para murid pada waktu itu. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Kak Adi,
Bisa bangkit berdiri, baca dengan suara keras Kak. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Percaya dia naik ke sorga, sama-sama katakan naik ke sorga. Kalau dia naik ke sorga, dilihat dengan begitu banyak pasang mata pada waktu itu. Saya tanya sama saudara, sorga itu real atau hoax? Real. Sama-sama katakan sorga itu nyata. Jadi jelas saudaraku, kalau ada orang berkata sorga itu abstrak, saya bilang sorga itu nyata. Sepakat katakan? Yesus loh naik ke sorga, dilihat dengan mata telanjang, begitu banyak orang yang melihat kejadian dan peristiwa pada waktu itu. Di depan mata mereka terangkatlah Yesus itu. Saya ngebayangin, dulu saya pernah khotbah di tempat ini juga. Iya, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sebelum kita pandemi kalau nggak salah. Saya waktu kuliah di STII, Kalasan, setiap sore saya punya kebiasaan bersama dengan teman-teman. Saya selalu main ke bandara. Waktu itu bandara di Kalasan, itu masih banyak lalu lalang pesawat. Ada satu jalur dan itu trek yang biasa orang jogging sore, jalan-jalan, pacaran dan lain sebagainya. Saya ada di situ. Tujuannya adalah apa? Cuci mata. Yang pertama. Yang kedua, cari keringat. Olahraga dikit-dikit. Dan yang ketiga, lihat pesawat take off. Itu kalau take off pesawat tuh itu kelihatan dengan mata kepala. Saya mau sampaikan sama saudara. 2000 tahun yang lalu, satu pribadi yang namanya Yesus, Allah 100%, manusia 100%. Ketika dia mati dan dia bangkit pakai tubuh kemuliaannya, disaksikan semua manusia yang pada waktu itu ada di Galilea, disaksikan dengan mata telanjang. Dia naik ke sorga, naik ke awan-awan. Sudah bisa tangkap ini? Itu real. Sama-sama katakan real. Sorga itu nyata. Jadi percayalah saudaraku, sorga itu nyata. Amin. Yang kedua, janji keselamatan itu apa? Pasti. Sama-sama katakan pasti. Berapa banyak percaya mati masuk sorga? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Jangan sampai saudara ditanya, percaya mati masuk surga? Mudah-mudahan enggak ada di sini. Sepakat katakan amin. Sebab yang punya sorga naik ke sorga dan dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Setuju katakan amin? Jadi sorga itu nyata, keselamatan itu pasti. Sepakat katakan yes. Percaya mati masuk sorga? Yang percaya lambaikan kedua tangannya. Yang siap masuk sorga pagi ini lambaikan kedua tangannya tinggi-tinggi. Hanya ada 1-2 yang angkat tangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak saudara yang percaya saudara mati masuk sorga, saudara angkat tangan. Tapi ketika ditanya, berapa banyak yang siap pagi ini? Sabar dulu pastor, nikah dulu, punya anak dulu, punya cucu dulu. Saudaraku, setiap kita tunggu waktunya, sama-sama katakan tunggu waktunya. Siap gak siap bagian kita siap. Sepakat katakan yes. Orang Kristen itu mati, tutup mata di bumi, buka mata. Dia di mana? Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Ada artis lagi fenomena boom di YouTube, betul ya? Tinggalkan sorga, tinggalkan keselamatannya. Hanya karena pengertian yang sayangnya gak ngerti benar-benar tentang kebenaran ini. Nah, saya mau sampaikan ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Rock Sejahtera. Jangan sampai saudara berpikir bahwa masih ragu tentang keselamatan itu gitu loh. Gampang banget tinggalin Tuhan hanya karena pengertian yang gak dalam. Amin. Minggu besok ada 3 anak yang dari tempat ini akan dibaptis, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ria, siapa lagi ya? Gabriel, mana Gabriel? Datang pagi ini? Enggak ya? Kemudian yang ketiga,
Michelle. Wah, sebelum mereka dibaptis, mereka diajar benar-benar bahwa hanya keselamatan itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga gak mudah untuk berpaling, mencolok sana mencolok sini, meninggalkan Tuhan dengan begitu gampang, dengan begitu mudahnya. Saya percaya semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini adalah orang yang kuat, teguh di dalam iman. Sepakat katakan yes. Sorga itu nyata, janji keselamatan itu pasti. Dan yang ketiga, dia pasti datang apa? Datang kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan jelas lugas Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Percayalah, dia pergi enggak selamanya, dia pasti akan kembali. Pertanyaannya, berapa banyak yang siap menantikan dan menyambut kedatangannya kembali? Berapa banyak saudara yang siap menyambut kedatangannya? Lambaikan tangan saudara. Lihat kanan kirinya, tatap wajahnya. Tanya, benar? Benar. Sudah siap kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita renungkan firman Tuhan ini. Kebahagiaan kita ketika kita ketemu dan kita menyatu tinggal bareng sama orang yang kita kasihi, kita cintai. Setuju katakan yes? Ya. Setiap tahun orang Indonesia selalu mudik. Entah itu Natal maupun Lebaran, betul? Kalau pulang ke kampung tujuannya apa? Kangen-kangenan. Sama-sama katakan kangen-kangenan. Sama siapa? Sama semua orang yang ada di kampung halaman. Betul? Suami, istri pasti pengennya sama-sama terus. Setuju katakan yes. Ada salah satu jemaat kita di tempat ini ketika bekerja di luar pulau, berdoa, berharap, meminta sama Tuhan supaya bisa nyatu sama keluarga. Dan ketika diizinkan bisa nyatu dengan keluarga, itu sukacitanya luar biasa. Saudaraku, kebahagiaan kita ketika kita bisa bersama-sama dengan kekasih hati kita. Setuju katakan amin. Sayang, pengen terus sama-sama kan? Sampai maut memisahkan. Amin. Kok Harry? Dia berbisik mudah-mudahan. Gak mudah-mudahan, bener. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kebahagiaan kita, sukacita kita, kalau kita nyatu sama orang yang kita kasih. Amin. Kita ini sedang menanti loh kedatangan kekasih hati kita. Siapa namanya? Dia pasti akan datang kembali. Dan Tuhan janji gini, di mana aku berada, kamu berada. Yang mau berada bersama-sama dengan Tuhan, lambaikan tangan. Bilang, aku kangen Tuhan. Loh, kok gak ada yang ngomong? Saudara takut ya? Tiba-tiba saudara, aku kangen Tuhan, langsung dicabut hari ini. Iya, enggak ya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kangen, kita rindu sama dia. Amin. Dan Alkitab kita catat itu semua. Nah, pengertian ini, kebenaran ini saya sampaikan kepada saudara supaya jelas terbenderang apa nasib kita, bagaimana nasib kita nanti gitu. Supaya kita nggak ragu-ragu lagi. Sepakat katakan yes. Kita yakin gitu. Kekristenan kita mulai dengan sesuatu yang luar biasa baik. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau iring, yes. Kok fals sih? Gimana? Saya itu. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sepakat katakan amin. Pertanyaannya, dalam proses penungguan ini loh, dalam waktu penantian ini, apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan? Itu poin penting. Sepakat katakan amin. Sebab ketika kau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, secara pribadi, saudara dan saya gak langsung take off. Enggak, saudara masih ada di dunia ini. Kita menunggu waktu itu. Entahkah penungguan kita sebelum kita meninggal, mati secara jasmani itu, Yesus sudah datang atau belum, enggak masalah, betul? Toh janji Tuhan akan tergenapi. Ketika Yesus datang kali yang kedua, yang mati akan dibangkitkan, amin.
yang hidup akan menyusul kemudian. Kita akan diangkat di awan-awan yang permai. Saudara akan menyambut kedatangan Dia. Sepakat katakan yes. 1 Tesalonika pasal 4, nanti baca di rumah. Itu kebenaran firman Tuhan buat kita. Itu ya, itu amin gitu. Nah, dalam proses penantian kita menanti, kita menunggu ini. Saudaraku, di masa tunggu ini apa yang kita lakukan itu penting. Yang pertama, cepat. Pakai waktumu untuk apa? Menyaksikan kasih-Nya. Sama-sama katakan menyaksikan kasih-Nya. Ini loh, masih ada waktu nih. Masih ada kronos yang Tuhan beri buat kita. Sampai kairosnya Tuhan nanti ada. Amin. Pakai waktu itu untuk menyaksikan kasih-Nya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai apa? Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku, pelajari Alkitab, begitu besar kasih Allah kepada manusia. Sebelum manusia ada, segala sesuatu sudah disiapkan, disediakan oleh Tuhan. Dan Tuhan taruh manusia di Taman Eden, betul? Taman yang sangat indah sekali. Segala sesuatunya disediakan oleh Tuhan. Di situ manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, siapa yang berinisiatif untuk tolong manusia? Tuhan. Setuju katakan amin? Kejadian pasal 3 ayat 15. Baca nanti di rumah. Itu proto-evangelium. Tuhan bilang keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala dari keturunan iblis. Atau dari iblis itu sendiri. Dan itu dibuat Yesus 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dia meremukkan kepala dari iblis. Dia mengalahkan maut. Dia memberi kemenangan buat saya dan saudara. Sepakat katakan amin. Dia tanggung dosa saya dan saudara. Dia tanggung kelemahan kita. Dia berikan nyawanya. Dia berikan semuanya. Inisiatif datangnya dari Tuhan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ketika kita nggak ada daya, nggak ada cara, Tuhan dari sorga turun ke dunia jadi manusia. Amin. Itu kasih Tuhan buat kita. Saudaraku, pertanyaannya gini, bagaimana respon kita terhadap kasih Tuhan itu? Hari ini saya ajak saudara melihat, belajar dari Petrus dan para murid ya. Perhatikan lanjut. Kisah Rasul pasal 10 ayat 39. Ayo sama-sama baca. 1, 2, 3. Lemes sekali dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Siapa yang berkata ini? Rasul Petrus. Saudaraku, dia menjadi saksi. Kata saksi itu sama dengan martir. Sama-sama katakan martir. Saudara tahu Alkitab mencatat, sejarah gereja mencatat, orang-orang yang jadi martir, semua murid Kristus kecuali Yohanes. Minggu kemarin saya bahas itu. Walaupun sempat Yohanes dihukum, diberikan vonis, dimasukkan, dilelepkan, ditenggelamkan atau dibenamkan ke dalam minyak yang panas sekali. Tapi oleh anugerah Tuhan dia tidak mati di situ. Tapi akhirnya dia diasingkan, dibuang ke Pulau Patmos. Di situ dia terima wahyu dari Tuhan. Tapi hampir semua murid-murid Yesus, salah satunya Petrus, mati dengan cara disalib. Terbalik. Semuanya ditombak, mati. Untuk apa? Kesaksian. Sama-sama katakan kesaksian. Orang yang berani mati untuk sesuatu, percayalah, sesuatu itu benar. Setuju katakan amin. Dia enggak gadaikan kebenaran itu untuk menyelamatkan dirinya. Tapi dia berani tanggung resiko ketika dia tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu kebenaran. Dan para murid lakukan itu. Mereka mengecap, mereka menikmati bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Dan memberikan semua yang terbaik dalam hidup mereka. Boleh saya bertanya pagi ini? Berapa banyak yang sudah menikmati kasih Tuhan dalam hidup saudara? Lambaikan tangan.
Berapa banyak yang mau menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup saudara? Lambaikan tangan. Amin. Orang Kristen itu disebut suratan Kristus yang terbuka. Setuju katakan yes. Kita disebut sebagai garam dan terang. Setuju katakan yes. Biarlah Kristus nyata dalam hidup kita. Amin. Kita mungkin nasibnya gak sama seperti para rasul yang mengakhiri hidupnya sebagai martir. Enggak mungkin ya. Kita masih bisa beribadah hari ini dengan damai, sejahtera, sentosa, betul? Pastor Satrio, Bu Dewi ajak kita lompat-lompat, kita bisa lompat-lompat, betul? Saudaraku, mungkin kengerian yang pernah dialami para rasul pada waktu itu, kita enggak alami. Kita belum meneteskan darah kita untuk kita menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, belum. Tapi pertanyaannya gini hari ini, renungkan yuk gini. Orang lihat kita, lihat Kristus atau bukan? Coba cek kanan kirinya, tatap wajahnya. Ya ampun, aku lihat Kristus dalam hidupmu. Katakan gitu dong, aku lihat Kristus dalam hidupmu. 1, 2, 3. Kristus gak pernah ngomongi sebelahnya. Setuju katakan amin. Kristus gak pernah membenci saudaranya. Setuju katakan amin. Kristus tuh murah hati. Setuju katakan. Kristus tuh gak pelit. Setuju katakan. Kristus ditampar pipi kanan kasih pipi. Semua tangannya taruh di dada. Bilang Roh Kudus mampukan aku. Berapa banyak yang mau menjadi pelaku firman Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kristus dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Bagian kita mungkin gak sengsara seperti mereka. Tapi Tuhan mau lewat hidupmu, hidup saya dan saudara, kita menjadi kesaksian gitu. Amin. Kalau lihat orang Kristen, ya ampun, adem banget gitu. Lihat wajahnya Kak Dito, itu rasanya adem banget, teduh, nyaman gitu. Kalau ngomong berbicara, Kristus tuh yang berbicara. Amin. Enggak cuma Kak Dito, tapi untuk semua. Di mana Yesus berada, Alkitab bilang banyak orang pengen deket sama Yesus. Suatu juga katakan yes. Katakan sama kanan kirinya, kalau ketemu sama kamu aku nyaman. Nah, saudaraku, kalau sampai ada orang yang membuat gak nyaman, tanda tanya. Dan saya berdoa, di sini tidak ada. Setuju katakan yes. Harus itu. Ayo katakan, kalau ketemu sama kamu aku nyaman gitu. 1, 2, 3. Ya jelas kalau sama istri saya nyaman. Tapi sebagai keluarga rohani, tidak ada yang sempurna di antara kita. Setuju katakan amin? Iya. Saudara jangan lihat hanya ketidaksempurnaannya. Alah, kayak gitu. Enggak. Enggak. Semua enggak sempurna. Tapi kita saling menyempurnakan. Bahkan kita menerima satu dengan yang lain. Sepakat katakan amin? Haleluya. Saya berdoa, firman ini tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Orang ketemu kita nggak harus setiap saat kita khotbahin, ya. Ayat terus keluar gitu, nggak juga. Boleh, tapi nggak harus. Nanti kalau lihat saya gitu, wah ketemu Pak Step lagi, pasti khotbah lagi. Saudara akan, aduh malas deh, khotbah terus nanti. Nggak harus khotbah, tapi penerimaan, kasih. Amin. Berikan hati. Roh sejahtera, keluargaku, my church, my family. Ayo bangun itu dalam komunitas kita. Sepakat katakan amin. Ini kerinduan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya dan saya rindu. Kita hidupi ini sama-sama. Amin. Yang pertama, yang kedua, yang terakhir. Khotbahnya nggak boleh lama. Sudah berapa menit saya khotbah? Wih, dihitung.
Haleluya. Yang terakhir yuk. Kisah Rasul pasal yang pertama 9:11. Yang kedua, pakai waktumu untuk apa? Bersiap menyambutnya. Pasti banyak ya saudaraku apa yang kita persiapkan, tapi saya ambil dua saja. Yang pertama, pastikan engkau menjadi kesaksian, engkau menjadi saksinya Tuhan, sebagai katakan yes. Dan yang kedua, pakai waktumu, pakai kronosmu untuk apa? Bersiap menyambut kedatangannya. Yang kedua, Kisah Rasul pasal yang pertama 9:11, baca dengan suara keras 1, 2, 3. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa ini? Malaikat. Sama-sama katakan malaikat. Orang Jawa berkata moloikat. Yang pernah ketemu sama malaikat, lambaikan tangan. Belum ada ya? Minta sama Tuhan. Tuhan, aku pengen ketemu sama malaikat. Jangan-jangan ketemu malaikat langsung diambil. Enggak ya saudaraku ya. Tapi kalau diambil sudah siap. Sepakat katakan yes. Ayat 11, 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Hari itu belum ada media televisi, semua sosial media belum ada. Jadi peristiwa itu hanya disaksikan oleh orang-orang yang ada di Galilea. Tapi itu fakta, itu real. Sepakat katakan amin. Bayangin nanti ketika kedatangannya yang kedua, kalau peristiwa itu sama persis seperti dia naik ke sorga dan dia turun dari sorga. Gemparnya dunia ini. Semua media meliput. Sosial media meliput. Kejadian di Jogja diupload di TikTok. Di Afghanistan sudah tahu. Di beberapa menit kemudian. Apalagi peristiwa kedatangan Kristus yang kedua. Ketika dia menjejakkan kakinya, waduh, ya ampun Tuhan. Bersama dengan gerejanya turun ke bumi. Yang sebelumnya gerejanya sudah diangkat ya, di awan-awan yang permai. Sedikit pengajaran, saya kupas ini buat saudara, supaya kita dapat pengertian yang sama. Kalau saudara nanti pulang di rumah, 1 Tesalonika pasal yang keempat, peristiwa kedatangan Kristus itu terjadi dari ada dua bagian. Yang pertama gini, orang yang sudah mati di dalam Kristus akan diangkat pakai tubuh kemuliaan. Betul? Yang percaya yang masih hidup, akan diangkat dalam seketika. Pakai tubuh apa? Kemuliaan. Ketemu dengan Kristus di mana? Awan-awan permai. Sama-sama katakan awan-awan permai. Di situ pesta perjamuan kawin anak domba terjadi. Gerejanya, saya dan saudara mempelai perempuan bersama dengan Kristus mempelai laki-laki. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Kristus dan gerejanya ini akan turun ke bumi. Jadi Yesus enggak langsung turun ke bumi. Tapi gereja dan Kristus ketemu di mana? Awan-awan. Setelah itu baru turun ke bumi. Apa yang dilakukan Kristus? Memerintah 1000 tahun. Sama-sama katakan memerintah 1000 tahun. Itu masa 1000 tahun kerajaan Kristus. Yesus memerintah bersama dengan gerejanya. Berapa banyak yang siap dan mau memerintah bersama dengan Kristus? Lambaikan tangan. Ada yang jadi bupati, camat, apa? Kepala daerah, tanpa pemilihan, tanpa pemilu. Kristus yang akan kasih otoritas itu buat saya dan saudara. Sepakat katakan amin. 1000 tahun kita akan memerintah. Iblis diikat di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kira-kira 1000 tahun waktu yang pendek atau panjang? Enggak cuma panjang, panjang. Pakai gerakan tangan 1, 2, 3. Alkitab bilang manusia hidup 70-80 tahun, betul? 70-80 tahun kalau dibandingkan dengan 1000 tahun, aduh saudaraku, itu mau gini. Gitu. Enggak sebanding, sama-sama katakan enggak sebanding. Selesai masa 1000 tahun itu,
kita akan masuk masa kekekalan. Bersama dengan siapa? Kristus. Amin. So bisa tangkap ini ya saudaraku ya. Lihat di sini. Sudahkah kita siap menyambut kedatangannya? Bangkit berdiri sama-sama. Saya minta tolong, ini cukup banyak ayatnya, tapi kita baca cepat saudaraku ya. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini ayat terakhir. Cukup banyak, tapi baca dengan suara keras. Yuk, 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya apa? Bodoh dan 5 bijaksana. Ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Boleh saya bertanya, berapa banyak yang mau jadi gadis-gadis yang bodoh? Lambaikan tangan. Yang mau jadi gadis-gadis yang bijaksana, lambaikan tangan. Yang bodoh, bawa pelita tapi nggak bawa minyak. Yang bijaksana, bawa pelita tapi juga bawa minyak. Betul? Ini poin penting buat kita. Ayat yang kelima, bisa ke sini nak, silahkan. Ya. Iya. Tunggu mereka sebentar Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kelima, baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Hari ini kita menunggu bukan mempelai itu. Kok gak datang-datang? Sudah dari 2000 tahun yang lalu disampaikan, sampai sekarang gak datang-datang. 10-10-nya tidur. Sama-sama katakan tidur. Saudara bisa lelah? Bisa ngantuk? Saudara bisa loh ngalamin ini. Tidur. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Pada waktu tengah malam. Ayo baca dengan suara keras 1, 2, 3. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, song-songlah dia. Yesus datang, song-songlah dia. Betul? Ayat yang ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Waduh, bahaya saudaraku. Saya berdoa jangan sampai ketika waktu itu terjadi, minyak saudara habis. Saudara bisa tangkap ini? Pastikan saudara simpen dan masih punya minyak cadangan. Sepakat katakan amin. Ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ketika mereka pergi, lanjut. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu apa? Pintu ditutup, kesempatan sudah nggak ada. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12, 1, 2, 3. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13. Karena itu apa? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dia datang seperti pencuri di malam hari. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan waktu dan saatnya. Lanjut poin saya yang terakhir. Pelajaran penting di sini. Keselamatan itu urusan pribadi. Sama-sama katakan keselamatan urusan pribadi. Saudara nggak bisa minta tolong sama orang lain. Tolong bantu aku, minyakku habis. Enggak. Itu keputusan dan itu urusan pribadi saudara. Saya nggak bisa gandeng saudara. Saudara nggak bisa gandeng saya. Ayo, enggak. Itu urusan pribadi. Kasih tahu dirimu, itu urusanku pribadi. Kalau engkau orang tua, perhatikan ini.
pastikan kau bawa anak-anakmu kenal Yesus dan menyembah Yesus. Amin. Dan percaya kepada Sang Juru Selamat. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan jam ibadah. Itu penting, itu legacy, itu teladan hidup. Kalau orang tua, kita sebagai orang tua, kita dangtek, you know dangtek. Itu bahasa tempat saya. Kadang muncul, kadang enggak. Hilang pergi. Jarang kelihatan di gereja. Value itu akan diikuti oleh anak-anakmu. Saudara bisa tangkap ini. Beri teladan buat mereka. Bahwa mereka percaya sama Yesus. Mencintai Yesus. Supaya mereka diselamatkan. Seperti saya dan saudara diselamatkan. Amin. Yang kedua, pastikan minyakmu ada. Dan yang ketiga, selalu siap. Kapanpun waktunya. Saya minta ki. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan segenap hatimu, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semua karena aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua. Mari sama-sama buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, mari kita bersyukur kepada Dia. Kita bersyukur kepada Dia. Perbuatannya ajaib, perbuatannya sempurna. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Dia sediakan tempat buat saya dan saudara. Dia akan datang kali yang kedua menjemput kita. Ralabaka sakaralabaka ralabaka ralaba sikiaralaba ya santa kanamo. Tuhan dapati kami layak di hadapan-Mu. Tuhan dapati kami layak di hadapan-Mu. Ralabaka sakanamo sandaralata kanamo. Kami siap sambut kedatangan-Mu yang kedua. Kami beri hati kami dan hidup kami, Tuhan. Kami enggak mau simpan kepahitan. Kami enggak mau simpan iri hati. Kami enggak mau simpan kekecewaan. Sebab semuanya itu sampah dalam hidup kami. Kami mau murni, kami mau benar dan berkenan di hadapan-Mu. Menjadi mempelai perempuan-Mu yang kudus tak bercela. Sampai Tuhan datang yang kedua. Roh Kudus urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Mampukan kami menghidupi setiap perkataan-Mu. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Silahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Baik, kita akan menyaksikan Rock News. Haleluya. Wah. Di sebelah sana ada lawatan. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati hari ini. Sepakat katakan amin. Minggu depan, besok Minggu ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita ibadah kembali. 2 kali ibadah kita, jam 9, jam 11 pagi. Kita diberkati oleh Pastor Dr. Karel Siahaya. Selamat melayani nanti Pastor. Tuhan memberkati Pastor dan saya percaya setiap kita pasti diberkati. Yang kedua, ada beberapa yang tanya sama saya seperti ini, Pak Gem, salamnya itu sebenarnya salam kita itu seperti apa sih? Tinju gini kah? Atau gini kah? Atau gini kah? Atau gini? Oke, saya mau sampaikan ini secara korporat ya buat kita semua. Ketika kita pulang gereja ya, ada di gereja, karena ini kita banyak orang, kita bersyukur pandemi sudah mulai reda. Amin. Tapi kita tetap mesti prokes. Sepakat katakan yes.
Nah, bagaimana salam yang kita akan sepakati? Ini bukan fatwa. ini himbauan atau ini saya sampaikan untuk kita sama-sama ngerti nanti ya. Kita praktekkan. Salam prokes. Kita supaya nggak bingung, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Oke, ketika kita ada di gereja di tempat ini, pulang dari tempat ini, kita piantun Jawi, ada di Yogyakarta, kita saling menghormati. Ayo semua tangannya seperti ini, 1, 2, 3. Iya, sambil nunduk. Iya, cukup? Bisa dimengerti ya? Ketemu dengan yang lain, set, dan Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini kita praktek. Bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan syafaat. Oh iya, betul. Bapak Ibu, setelah pulang ibadah, ada snack di depan sana. Ya, kita keluarga saling berfellowship, enggak apa-apa. Makan sedikit. Ambillah dan nikmatilah berkat Tuhan. Nanti dilayani oleh tim yang ada di depan. Oke? Hari ini ada syafaat? Yes, Koko silahkan. Mari kita bersyafaat. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur buat pertemuan yang kami alami, yang kami adakan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami, Engkau memberkati gereja kami. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu, kasih-Mu yang tidak mungkin kami balas Tuhan. Engkau sedemikian memiliki kasih yang sangat besar. Kami yang berdosa, Engkau kirimkan anak-Mu untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Dan kami hari ini boleh menyaksikan, boleh memperingati bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Sungguh hal yang luar biasa Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki iman yang benar. Biarlah Roh Kudus yang ditinggalkan, dijanjikan oleh Tuhan Yesus ada dalam diri setiap kami. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh menangkap, memiliki kuasa untuk memberitakan kebenaran, memberitakan kasih-Mu, memberitakan berita keselamatan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami, kota di mana kami tinggal. Kami percaya Engkau bertahta, karena Engkau adalah Raja, segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang dari Engkau. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati masa depanmu. Apapun yang dikerjakan tanganmu dalam berkat Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari kenaikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.